sangat berharga, kau di tempat pertama di hatiku, di hidupku, dan ku takkan berpaling dari jalanmu, dan ku takkan tinggalkan Engkau Tuhan, lebih dari segala harta, lebih dari isi dunia. Ku inginkan selamanya melekat di hatimu. Biarlah kau yang bertahta, penuhi hati dan jiwa. Ku tinggikan selamanya, melebihi segala jalanku. Kerinduan kami Tuhan, kerinduan hatiku, tinggal dalam rumah-Mu selamanya, selamanya. Kau yang sangat berharga, kau di tempat pertama di hatiku, di hidupku. Yes. Dan ku takkan berpaling dari jalanmu, dan
Kau ditinggikan, Kau diagungkan selamanya, selamanya. Kau ditinggikan, Kau diagungkan selamanya, selamanya. Kau ditinggikan, yes. Kau diagungkan selamanya, oh, selamanya. Kau ditinggikan, Kau diagungkan selamanya, oh, selamanya, yeah. Lebih dari segala harta, lebih dari isi dunia, ku inginkan selamanya melekati hatimu. Biarlah Kau yang bertahta, penuhi hati dan jiwa, ku tinggikan selamanya, melebihi segala jalanku. Yes, God. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Bersungguhku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang sekali bisa berjumpa lagi dalam ibadah minggu ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dan saat ini dalam keadaan diberkati Tuhan tentunya. Dan sedang mempersiapkan diri, mempersiapkan ruang, terutama mempersiapkan hati kita untuk beribadah tentunya. Wow Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini pagi yang luar biasa, pagi yang sangat diberkati oleh Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulaikan ibadah kita pagi hari ini, saya akan membacakan sebuah kebenaran firman Tuhan. Terdapat dalam Ibrani 13 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata, "Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya." Wow, luar biasa firman Tuhan pagi hari. Dikatakan, sebab itu, marilah. Come on, join us. Mari kita sama-sama bergabung, memuji, menyembah Tuhan. Bukan hanya dengan apa yang ada kepada kita, bukan dengan harta saja kita memuliakan Tuhan. Tapi di sini katakan ucapan bibir yang memuliakan namanya. Apapun keadaan kita, apapun persoalan hidup kita, kita mau senantiasa mengucap syukur. Mungkin saat ini lagi susah, lagi berat, tapi kita percaya kita mau mengucap syukur. Karena dengan mengucap syukur Bapak Ibu Saudara, iman kita dikuatkan dan kuasa Tuhan semakin nyata. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai, kita berdoa. Mari kita tekan dalam hati kita untuk berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya biar ibadah pagi hari ini adalah ibadah yang mengandung janji. Dan satu kerinduan kami boleh mengalami Engkau secara pribadi. Dimanapun saat ini jemaat-Mu berada Tuhan, kami percaya tangan Tuhan, kuasa Tuhan, hadirat Tuhan semakin nyata dalam kehidupan setiap pribadi kami. Berkati ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan, akhirnya Tuhan, sehingga kami boleh menerima janji-janji yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Wow. Sama-sama katakan pujian ini. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapanlah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Sama-sama katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapanlah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Sebab Kau Raja
kehidupan kami Tuhan. Hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ditinggikan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Sama-sama katakan, Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Sorak-sorak yang paling meriah, haleluya, sebab Engkau Raja yang termulia Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini kami Bapa. Ini kami yang datang di hadirat-Mu. Kesesakanku Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbanan-Mu Tuhan. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekurangan kami Tuhan, semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu.
In your wonder, I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive. I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Dan kami milikmu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku angkat tanganku dan berseru, oh haleluya. Tuhan kau baik, Tuhan engkau baik. Kau hidup di dalamku, ku hidup di dalammu Tuhan. Jesus, ibidi aralaba yaralaba, ibidi aralaba yaralamo. Ini hati kami yang rindu Engkau, ini hati kami yang haus akan Engkau. Kami yang butuh Engkau di setiap langkah kami Tuhan, di setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan kami angkat tangan kami menyembah-Mu. Kekuatan yang kami miliki Tuhan hari ini semua berasal daripada-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau adalah sumber kekuatan, Engkau sumber damai sejahtera sejati.
hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Ya Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat hadirat Tuhan yang boleh kami rasakan dan kami boleh nikmati. Biarlah kami mengecap kebaikan-kebaikan Tuhan dalam pujian penyembahan kami saat ini Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat semua yang Tuhan buat dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Buat semua Tuhan lakukan bagi kehidupan kami, karena kami percaya Tuhan itu baik, dan kami percaya juga ada rancangan yang besar yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami ya Tuhan, yang sudah Tuhan tambahkan 1 tahun lagi usia dalam kehidupan mereka Tuhan. Bersyukur buat saudari Debbie Novitasari, Ibu Selvi, anak Darren, anak Cantika yang Tuhan tambahkan 1 tahun
kehidupan mereka Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar mereka bukan dewasa dari segi usia saja Tuhan, tapi semakin dewasa dalam pengenalan akan Tuhan. Berkati kehidupan mereka, apapun menjadi pergumulan persoalan hidup mereka, Tuhan menjadi sumber jawaban. Kami juga mau bersyukur bagi setiap keluarga ya Tuhan, di mana mereka boleh merayakan hari ulang tahun pernikahan mereka ya Tuhan. Bersyukur berdoa buat Bapak Timothy, keluarga Bapak Timothy Palit, keluarga Bapak Martin Ratu ya Tuhan. Tuhan, biar di usia pernikahan mereka Tuhan, mereka semakin saling mencintai, saling mengasihi satu dengan yang lain Tuhan. Bersyukur Tuhan buat semua yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, menjadi persoalan hidup mereka Tuhan. Biar Tuhan menjadi sumber jawaban dalam kehidupan mereka Tuhan. Terus menghadirkan Tuhan di tengah-tengah keluarga mereka, sehingga mereka boleh menjadi berkat bagi banyak pasangan yang ada ya Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga terus mau berdoa bagi keadaan bangsa kami. Kami juga mau terus berdoa bagi keadaan kota kami Tuhan. Tuhan, kami rindu Kau memulihkan, Engkau menyembuhkan keadaan bangsa kami, keadaan kota kami dari COVID-19 Tuhan. Tuhan, ampuni setiap kesalahan kami, ampuni setiap pelanggaran kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memulihkan keadaan bangsa kami Tuhan. Biarlah Tuhan jumlah dari yang terpapar semakin lama semakin menurun, bahkan sudah tidak ada lagi Tuhan. Dan semakin lama banyak yang jumlah yang sembuh semakin lama semakin meningkat, dan bangsa ini dalam keadaan sehat dan kota kami dalam keadaan sehat. Tidak ada lagi yang namanya COVID-19 Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan ketika semua keadaan ini pulih, dan kami percaya perekonomian bangsa kami dalam keadaan Tuhan mulai memulihkannya, dan tidak ada goncangan, tidak ada resesi apapun Tuhan. Biarlah Tuhan, kami percaya bangsa kami ada di dalam tangan-Mu, bangsa kami ada di dalam pikiran-Mu. Biar rancangan Tuhan yang terjadi atas bangsa kami. Tuhan, kami juga terus berdoa bagi setiap kegiatan gereja kami yang ada, rumah kami Tuhan, baik secara onsite maupun secara online Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih karunia Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang kami lakukan Tuhan, apapun yang gereja kami lakukan, apapun rumah kami lakukan Tuhan, kami rindu itu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan semakin banyak orang mengenal Tuhan, semakin banyak orang berjumpa dengan Tuhan melalui media-media yang kami gunakan, baik dari saat teduh, doa malam, baik ibadah raya Tuhan. Kami mau percaya tangan Tuhan yang ajaib selalu ada bagi setiap kami, bagi gereja. Tuhan, berkati gereja ini Tuhan, berkati setiap jemaat yang ada, berkati semua staf bahkan gembala yang ada Tuhan. Kami percaya ketika Tuhan menjadi sumber pengharapan kami, tidak ada satupun yang dapat mengubahnya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih karunia-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya percaya Allah kita Allah yang luar biasa dahsyat Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah, pagi hari ini saya rindu, mungkin ada yang baru Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung dengan kami. Saya percaya, mari saya juga mau mengajak Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, semakin dewasa di dalam pengenalan dengan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang punya pergumulan persoalan hidup, boleh menghubungi nomor gereja yang ada. Kami percaya ada hamba-hamba Tuhan yang akan menjawab atau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, sekali lagi Bapak Ibu yang baru pertama kali dimanapun Bapak Ibu sudah berada, yang rindu bertumbuh bersama-sama dengan kami, ayo mari hubungi nomor-nomor gereja yang ada. Baik Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang saya akan sampaikan pagi hari ini. Yang pertama adalah buat anak youth. Wow, anak youth, saya percaya kalian sudah rindu untuk beribadah, berjumpa dengan teman-teman anak-anak muda yang lain. Saya percaya biarlah. Dan kabar gembira ini saya akan mau katakan pada hari Selasa tanggal 24 November jam 6 sore akan diadakan ibadah youth service secara fisikal. Wow, luar biasa. Tuhan kita ajaib. Tuhan mendengar setiap seruan anak-anak youth bersama-sama beribadah. Sekali lagi save tanggalnya tanggal Selasa 24 November 2020 jam 6 sore di tempat ini, di My Home. Dan ajak teman-teman kalian, ajak saudara kalian untuk bersama-sama mengalami lawatan Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Nah, bagi kabar gembira juga buat kita semua yang ada tanggal 10 Desember nanti kita akan merayakan Natal Jemaat. Wow, saya percaya setiap kita sudah mengalami rindu merayakan Natal bersama-sama dengan keluarga kita.
Sekali lagi saya mengingat tanggal 10 Desember bertempat di Millennium Water Park. Wah, Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama ajak keluarga kita, undang keluarga kita, teman kita, rekan kita. Kita bersama-sama merayakan Natal dengan suasana yang berbeda tentunya. Dan tetap pasti ada protokol kesehatan yang akan terus kita ikuti. Nah, sekali lagi, save tanggalnya, jangan kemana-mana. Tanggal 10 Desember, Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita sama-sama mau merayakan Natal bersama dengan keluarga kita. Baik, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi yang rindu atau yang belum tergabung dalam Connect Group, boleh menghubungi nomor gereja yang ada. Kami akan mengarahkan Bapak Ibu Saudara untuk bertumbuh di Connect Group yang ada, yang sudah berkeluarga, family, atau profesional muda, atau anak muda, yang teens atau kids juga ada. Nah, kita bersama-sama untuk bertumbuh dalam Connect Group. Bakal tahu Connect Group yang sudah ada yang sudah mau online boleh, mau secara fisikal juga boleh, sesuai kesepakatan bersama tentunya dengan protokol kesehatan yang ada. Saya percaya Bapak Ibu Saudara kita mau sama-sama terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum itu kita akan belajar, saya akan membacakan sebuah ayat kebenaran firman dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Baik Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Firman Tuhan mengatakan gini, sebab jika kamu rela memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Wow, Bapak Ibu Saudara, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu berdasarkan apa yang ada padamu. Wow, Tuhan tidak pernah meminta yang tidak ada pada kita. Ingat, ketika seorang janda memberikan tepung dan minyaknya, dia memiliki tepung dan minyak. Dan apa yang Tuhan lakukan? Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara, apa yang kita punya saat ini? Mujizat 5 roti dan 2 ikan yang menjadi sisa 12 bakul tidak akan terjadi jika seorang anak kecil tidak menyerahkan rotinya, tidak menyerahkan ikannya untuk diberikan, untuk memberi makan pada 5.000 orang. Saya percaya begitu juga dalam kehidupan kita. Mungkin kehidupan kita sudah lagi susah, lagi pokoknya lagi sulit keadaannya. Tapi kita mau memberi, kita belajar untuk memberi yang terbaik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita mau memberi dengan sukacita tentunya, dan sukarela. Dan bagi Bapak Ibu Saudara untuk rindu menabur, boleh melihat nomor-nomor rekening yang ada di layar kaca Bapak Ibu Saudara, dan juga boleh juga men-scan barcode yang ada. Saya percaya kita mau beri dengan sukacita yang dari Tuhan tentunya. Baik Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita mau belajar lagi. Saat ini kita akan belajar sebuah kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, dan tentunya dari hamba Tuhan yang luar biasa juga tentunya. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi, mari kita menyembah Tuhan sekali lagi. Mari sejemput bangkit berdiri. Mengirimu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Arah
ucapkan terima kasih banyak untuk kesempatan bisa hadir bersama dengan jemaat HCC di Palu. Terima kasih Pastor Roni sudah memberikan saya kesempatan. Saya membawa salam yang terbaik dari seluruh keluarga saya, istri, anak-anak, kami semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya bawa salam yang manis juga untuk jemaat yang ada di HCC Palu. Puji Tuhan. Saudaraku sekalian, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bawa dalam tangan-Mu seluruh kehidupan kami. Buat kami mengerti akan arti kehidupan, akan firman-Mu, akan maksud-Mu. Buat kami mengerti, jadikan kami bijaksana. Roh Kudus, biar Engkaulah yang menuntun apa yang akan kami bagikan dan telinga yang mendengarkan. Biar nama-Mu yang dimuliakan di dalamnya, Roh-Mu beracara dan mengubahkan setiap kami memiliki persepsi yang baru di dalam kehidupan kami. Terpujilah Bapa di surga, dan di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus yang diberkati Tuhan bersama saya katakan amin. Haleluya. Saudara, di dalam Mazmur 92 ayat 12 sampai 15 terletak apa yang akan kita pelajari hari ini dari firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, Mazmur 92 ayat 12 berkata, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Hari ini kita bicara firman Tuhan, berbicara tentang grow atau bertumbuh. Kalau kita perhatikan pada ayat yang ke-14, kalau saya ambil di dalam King James Version dikatakan, they shall still bring forth fruit in old age. They shall be fat and flourishing. They shall be fat and flourishing. Saudara, kata asal dari fat and flourishing di dalam bahasa aslinya ditulis dengan kata fat and green. Kalau dalam hari-hari kita katakan fat itu sebagai gemuk, dan green itu lebih diasosiasikan dalam bahasa Indonesia sebagai hijau warna. Tetapi sebenarnya fat di dalam arti sini tidak hanya penuh tetapi makmur. Sementara green lebih berarti kepada subur, bukan hanya kepada warna yang hijau. Lewat ayat yang kita baca tadi kita tahu bahwa Tuhan punya kehendak agar kita semua menjadi orang-orang yang makmur, dan sehat dalam pertumbuhan kehidupan kita. Pertumbuhan yang dimaksud di sini adalah pertumbuhan dalam semua aspek, secara jasmani, secara mental, dan secara rohani. Nah, saudara, bagaimana agar kita dapat menjadi orang yang bertumbuh dan berbuah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan? Kita perlu tahu, saudara, ada 3 hal yang hari ini saya rindu bagikan kepada saudara. Yaitu yang pertama ada dalam Mazmur 92 ayat 13. Dikatakan mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Amin. Yang pertama adalah kita perlu tertanam. Sebelum kita menjadi bertumbuh dan berbuah, ayat ini berkata ditanam dulu. Ayat ini berkata yang tertanam. Apa itu tertanam? Yaitu mereka yang tetap tinggal di dalam bait itu. Mereka yang masuk lebih dalam atau membenamkan dirinya ke dalam bait itu. Saya sudah dibaptis. Nah, itu bukan arti membenamkan di dalam ayat ini. Arti dibaptis berbeda dengan arti ayat ini. Membenamkan dirinya ke dalam. Artinya apa? Artinya seorang yang bukan hanya rajin datang beribadah,
Sebab kalau orang yang rajin datang beribadah di sebuah gereja, itu masih terhitung sebagai seorang yang memfavoritkan gereja itu. Bisa saja dia memfavoritkan seorang pembicara yang menurut dia sangat memberkati dia, begitu ya. Dan ikut terlibat melayani berarti tertanam. Nah. Ikut terlibat melayani, terlebih di dalam musik pujian, belum merupakan satu hal yang menunjukkan bahwa kita telah mengikuti Mazmur 92 ayat 13. Di Indonesia kita tahu sama-sama bahwa ada banyak pemain musik yang tidak tertanam di sebuah gereja. Mereka ada dari satu gereja ke gereja yang lain untuk melayani Tuhan. Yang dimaksud di sini adalah mereka ada di dalam gereja itu. Bagaimana? Saudara, awal mula seorang tertanam adalah ketika ia mengerti bahwa dia merasa dia bertumbuh di dalam gereja itu dan diberkati. Ketika dia mengerti hal itu, lalu dia memutuskan untuk setia dan terlibat lebih jauh di dalam gereja itu. Itu artinya dia memutuskan untuk tertanam. Mohon maaf, saya tidak ingin menyinggung apa yang selama ini menjadi pola atau gaya kehidupan sebagian daripada saudara sebagai anak Tuhan di era yang modern ini. Tetapi bukankah kita menggariskan kehidupan kita berdasarkan firman Tuhan? Dan firman Tuhan sebenarnya ingin berbicara lebih dalam. Kata tertanam hanyalah sesuatu yang menjadi syarat awal dari sebuah pertumbuhan. Nah, jika kita kemudian tidak merasa bahwa saya penting untuk menjadi seorang yang tertanam pada satu gereja dan terus mengejar apa yang kita rasa, oh khotbah ini memberkati, oh hamba Tuhan yang sana memberkati, hamba Tuhan yang ini memberkati, semua kan firman Tuhan. Saya dapat menyimpulkan bahwa kita menjadi orang yang tidak ingin bertumbuh, sebab kita mengabaikan alasan pertama, yaitu kita perlu tertanam. Tapi sebelum kita saudara kemudian memiliki argumen yang lain dari apa yang firman Tuhan sampaikan pada hari ini, mari saya lanjutkan dulu lebih dalam. Jadi awal mula seorang tertanam adalah ketika ia mengerti bahwa dia diberkati di dalam gereja itu. Dia memutuskan untuk setia dan terlibat lebih jauh ke dalam gereja itu. Mengapa demikian? Sebab Daud berkata di dalam Mazmur 84 ayat 10, dikatakan sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Banyak kali kita merasa bahwa yang penting saya sudah pergi ke gereja. Saya telah memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup saya. Tetapi apa yang dimaksudkan oleh Daud di sini adalah dia lebih memilih untuk berdiam di dalam bait Tuhan itu. Sebab dia bisa memisahkan antara apa yang sama sekali tidak dapat menguntungkan dia secara rohani dan apa yang betul-betul akan membawa kerohaniannya menjadi lebih baik, emosionalnya menjadi lebih baik. Yaitu jika dia tetap tertanam di dalam bait Tuhan. Itu sebabnya saya mengajak saudara pada hari ini yang belum merasa perlu untuk kemudian tergabung dan tertanam di dalam sebuah gereja. Mari saudara, jika kita menjadikan Daud sebagai teladan kita, maka marilah jadi seperti Daud untuk setia dan tertanam. Sebab di luar daripada itu kita tidak dapat memenuhi syarat pertama bagi kehidupan yang makmur dan kehidupan yang subur. Nah saudara, itu yang pertama, kita perlu tertanam. Yang kedua, sebelum kita kemudian berbuah, kita perlu berakar dulu sebelum kita bertunas. Bertunas, tumbuh, berbuah. Okay. Saya tidak ingin kita kemudian meloncat lebih jauh, tapi mari pelan-pelan kita lakukan. Engkau harus berakar dahulu sebelum bertunas. Itu yang kedua. Mazmur 92 ayat yang ke-12 berkata,
Orang benar akan bertunas seperti pohon korma dan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Alasan utama mengapa kita tertanam dalam sebuah gereja adalah karena kita merasa ada terjadi perubahan di dalam hidup kita. Dan alasan mengapa kita tetap ada dan tinggal, sebab kita ingin terus merasakan pertumbuhan itu terjadi di dalam hidup kita. Dan hal inilah yang menjadi alasan pendorong bagi kita untuk mengambil keputusan untuk berakar, tidak hanya tertanam, tapi untuk berakar. Jadi siapa saja yang memutuskan untuk melibatkan dirinya lebih jauh ke dalam sebuah gereja, mengadopsi visi, mengadopsi misi, menghidupi nilai-nilai atau value yang ada, dan kemudian memanggul ke semua hal itu bersama-sama dengan yang lain, itulah contoh dari orang yang berakar. Ini adalah sebuah step yang lebih jauh. Okay? Kita akan memberi diri untuk menyerap semua hal yang terdalam yang terdapat di dalam gereja itu. Kita mungkin akan mulai mendaftarkan diri kita mengikuti kelas-kelas Bible study, menjalani jalur pelayanannya, mematuhi tata tertib yang ada di dalamnya, dan memberikan diri kita dipimpin oleh seorang pemimpin yang ditetapkan oleh gembala sidang tersebut. Ada banyak orang, enggak, saya nggak mau dipimpin, saya mau tertanam di sini sebab Pak Gembalanya baik. But saudara, di dalam dunia yang berkembang seperti ini dan di dalam gereja yang bertumbuh, peran serta dari orang lain yang bertumbuh pun ada. Dan ketika kita mau bertumbuh, kita juga harus ada di dalam jalur yang sama. Di mana di atas kita ada seorang pemimpin. Saya adalah seorang gembala sidang, tetapi di atas saya ada mentor yang mementori kehidupan saya. Saya tidak berjalan sendiri. Saya bisa berkata, ya Tuhan Yesuslah yang menjadi mentor utama saya. But bagaimana engkau bisa mencintai apa yang tidak kelihatan? Bagaimana engkau bisa mencintai Tuhan yang tidak kelihatan jika engkau tidak bisa taat dengan apa yang Tuhan berikan, seorang pribadi yang Tuhan berikan di atas kehidupanmu? Saya pikir saudara sudah tahu tentang hal ini. Saya tidak perlu menjelaskan lebih. Saya hanya ingin kemudian kita mengingat kembali. Okay? Kita memberi diri menyerap semua yang ada di dalam gereja tersebut. Okay? Nah, ketika kita mulai berakar, barulah kita akan mulai bertunas. Barulah kita akan mulai bertunas. Tapi inilah yang saya mau ingatkan sekali lagi, jangan sampai kita kemudian lupa. Karena kelihatannya apa yang kita jalani hari ini, pelajaran hari ini adalah sesuatu yang kita sudah tahu. Oke, saya akan beritahu bahwa kita juga ketika kita berakar, kita kemudian akan berhadapan dengan realita daripada tanah yang dimana kita tertanam dan sedang berakar. Realita yang sesungguhnya. Realita yang sesungguhnya dari tanah itu, realita yang sesungguhnya dari gereja di mana kita tertanam. Kita tahu sama-sama di dalam tanah itu kita tidak hanya akan menemukan tanah yang berwarna hitam, tapi kita akan menemukan di dalamnya ada batu. Di dalamnya kita akan menemukan ada ulat, ada cacing tanah di dalam situ. Kita akan menemukan juga ada bau gas yang tidak enak. Ada sisa sampah yang membusuk di dalamnya. Dan banyak orang ketika mereka menemukan hal itu di dalam gereja, ketika mereka mulai berakar, mereka berhenti untuk berakar. Padahal sebenarnya sampah yang membusuk itu adalah kompos yang mineralnya akan jadi berguna bagi akar tanaman itu. Ulat dan sisa kotoran ulat itu akan kemudian menjadi mineral yang berguna bagi akar yang masih muda itu. Tuhan tidak hanya memberikan contoh kepada saudara dan saya bahwa kita adalah anak-anaknya seperti domba.
tetapi juga dia mengumpamakan firman-Nya yang dia taruh di dalam hati kita seperti benih, dan kita adalah benih-benih itu yang perlu untuk tertanam, yang perlu untuk berakar. Dan ketika engkau berakar di dalam sebuah gereja, engkau mulai menemukan hal-hal yang tidak menyenangkan. Hal-hal yang rasanya nggak sesuai menurut kita. Hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang tidak cocok. Justru pada saat kita mulai masuk dan berakar. Bukan begitu? Dan ada banyak orang yang bersemangat di awalnya, kemudian mundur ketika mereka menemukan ulat di dalam gereja. Mereka menemukan sampah kompos di dalam gereja. Mereka menemukan batu kerikil di dalam gereja. Dan mereka mulai berpikir, saya pikir bahwa gereja ini sempurna. Ternyata sama aja dengan gereja yang dulu saya datangi. Saya mau beritahu pada kita semua, saya mau ingatkan sekali lagi. Tidak ada gereja yang sempurna. Tidak ada gereja yang sempurna. Bahkan ketika saya memasuki sebuah gereja, gereja itu jadi malah gak sempurna. Kenapa? Karena saya yang tidak sempurna. Tapi itulah tanah di mana Tuhan menghendaki kita untuk tumbuh di dalamnya. Seperti tanaman yang tumbuh dari dalam tanah yang penuh dengan kotoran, demikian juga saudara dan saya akan tumbuh dan berbuah dari gereja yang tidak terlihat sempurna di mata kita, di pendapat kita, di dalam setiap argumentasi kita, dalam setiap alasan demi alasan kita. Tuhan mau menjadikan engkau gemuk, makmur, dan subur lewat gereja itu. Oh haleluya. Itu hal yang kedua. Dan hal yang ketiga adalah kita tidak hanya kemudian berakar ke dalam. Tetapi hal yang ketiga, kita harus makan lebih banyak dari apa yang tersedia di akar kita. Baru kemudian kita bisa tumbuh ke atas. Kita harus makan lebih banyak dari apa yang tersedia di akar kita. Baru kita bisa tumbuh lebih banyak. Kita tahu sama-sama bahwa tanaman menerima segala sesuatu yang penting untuk dirinya. Yang pertama dari mineral yang tersedia di dalam tanah, di mana dia tertanam dan berakar. Yang kedua dari sinar matahari, yang akan membantu dia berfotosintesis. Orang biologi tahu itu. Dan yang ketiga adalah bantuan daripada oksigen dan karbon. Jadi apa yang kita keluarkan sebagai karbon itu akan diserap oleh tanaman yang akan menghidupkan mereka. Dan mereka akan membuang oksigennya yang akan membuat kita hidup. Itu sebabnya semakin sedikit hutan, semakin sedikit juga persediaan oksigen yang bagus. Saudara, jadi tanaman makan paling tidak dari 3 hal utama. Mineral di tanah, sinar matahari, dan karbon. Mineral dari tanah diserap oleh akar. Karbon dapat diserap oleh daun dan batang yang muda. Dan kemudian sinar matahari juga diserap oleh daun dan batang yang muda. Pertanyaannya, apa maksudnya Pak Pendeta? Dengan engkau harus makan lebih banyak dari akarmu. Saudara, di dalam era digital hari ini, kita juga harus menjadi orang yang lebih tajam. Ketika kita mau membangun kehidupan kita, menuju kepada kehidupan yang makmur, sejahtera, dan subur. Ketika Tuhan menaruh kita pada sebuah gereja, kembali lagi kepada perumpamaan tentang tanah. Maka kita ditaruh di dalam gereja yang tidak sempurna itu. Maka kita seharusnya bercampur lebih banyak dengan apa yang tersedia di dalam gereja itu ketimbang yang berasal dari hal yang lain. Saudara, beberapa waktu yang lalu ketika
seluruh dunia masuk kepada masa COVID, lockdown dan semuanya. Saya sebagai hamba Tuhan, saya menghadapi kebingungan, saya menghadapi keraguan. Ya, saya menguatkan diri saya. Para mentor saya juga menguatkan saya. Tapi tahukah saudara, saya kemudian merasa saya tidak tahu apa-apa. Dan saya perlu belajar lagi lebih banyak. Dan saya kemudian menyerap semua yang bisa saya serap. Baik itu pengetahuan umum, karena saya punya lebih banyak waktu. Sebab lockdown. Baik itu hal-hal yang rohani. Hanya sejauh ujung jari saya untuk mengklik. Saya mendengarkan puluhan khotbah dalam satu minggu. At least dalam satu hari saya mendengarkan 4 khotbah. Belum pengetahuan yang lain. Dan tahu gak saudara? Saya justru mengalami kelelahan secara mental dan rohani. Saya pikir saya akan jadi lebih kuat. Saya justru malah jadi orang yang bingung. Mengapa? Sebab saya mulai terhilang dari visi dan misi yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saya. Sebagai seorang pemimpin gereja. Saudara, saya mau beritahu. Jika kita tidak selektif secara presentasi. Mengetahui berapa banyak yang kita makan. Saudara, saya sangat sedikit berkonsultasi dengan mentor saya. Padahal Tuhan menempatkan dia sebagai tanah bagi saya. Di mana saya perlu berakar di dalam dia. Saya perlu mendengar apa yang dia katakan. Tapi saya begitu sedikit berkonsultasi dengan dia. Saya lebih banyak mendengarkan khotbah dari hamba Tuhan lain. Bukankah itu kebenaran? Benar. Tetapi saya mau beritahu pada saudara. Jika seorang pelari, jika seorang atlet, dia tidak terlalu mendengarkan coachnya. Yang dimana coachnya punya misi dan visi yang sama dengan dia. Dan dia mulai mendengarkan orang lain yang punya visi dan misi yang berbeda dengan dia. Saya percaya hidupnya gak akan berhasil. Garis finish gak akan jadi nomor 1 di dalam dirinya. Medali tidak akan pernah menjadi kalung di lehernya. Mohon maaf. Tapi adakah kita kemudian mengetahui bahwa lebih banyak kita menyerap makanan dari daun kita ataukah dari akar kita? Mendengarkan pendapat atau firman Tuhan dari hamba Tuhan lain itu baik. Tetapi apakah persentasi pendengaranmu lebih banyak dari akarmu? Saudara, semua khotbah baik. Firman Tuhan yang disampaikan setiap hamba Tuhan itu baik. Tetapi bukankah Tuhan menempatkan kita di dalam sebuah gereja, di atas diberikan pemimpin yang kemudian memberikan visi ke dalam hidup kita, yang kemudian mengarahkan kita kepada visi itu. Lalu kemudian kita lebih banyak menyerap sesuatu dari orang lain. Maka yang lain, mohon maaf saya katakan, yang lain akan menjadi makanan pelengkap. Sementara yang berasal dari tempat kita tertanam akan menjadi makanan pokok di dalam kehidupan kita untuk mencapai pertumbuhan yang terbaik. Apa yang terjadi jika seorang atlet dia makan sembarangan? Maka tubuhnya tidak dapat menghasilkan tenaga yang maksimal. Sehingga dia tidak dapat kemudian memenangkan pertandingannya. Kalau sampai hari ini kita nggak pernah ngerti pertumbuhan rohani sejauh mana yang kita capai. Saya mulai menyarankan kepada saudara, kembalilah kepada akarmu, makanlah lebih banyak daripada sumber yang dimana Tuhan sudah taruh engkau di dalamnya. Berhentilah atau kurangi lebih daripada itu. Saudara, saya mengalaminya. Dan hari ini saya hanya mendengar khotbah daripada para mentor saya. Enggak lebih, enggak kurang. Saya lebih banyak mendengarkan arahan mereka. Saya lebih banyak memutar YouTube mereka. Terus mendengar dari mereka. Dan kalau saudara bertanya hasilnya bagaimana? Saya mau jawab,
hasilnya adalah saya semakin kuat, saya semakin yakin, saya semakin stabil. Kadang-kadang kehidupan kita goyah, bukan karena kita kurang firman. Kehidupan kita goyah karena makanan kita gak sesuai dengan visi misi dan tujuan kehidupan yang Tuhan berikan pada kita. Kita hanya mau makan makanan yang kita suka. Oh, itu pendeta terkenal, itu gereja yang besar. Mari berhenti. Engkau tidak sedang mengikuti apa yang Tuhan mau, tapi kita sedang mengikuti apa yang kita mau. Sekalipun itu di dalam hal kerohanian. Saudaraku sekalian, Tuhan tidak pernah keliru menempatkan seorang pemimpin di atas kehidupan saudara. Dengarkan dia. Sebab dia yang akan membawa engkau. Dia seperti seorang pelatih yang akan melatih engkau mencapai kemaksimalanmu yang membuat engkau makmur dan engkau subur di hadapan pelataran Allah kita. Saya berharap firman ini dapat dimengerti oleh saudara dan dapat mengubahkan kehidupan saudara. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, bicara lebih kepada kehidupan setiap kami. Apa yang dapat hamba-Mu sampaikan begitu terbatas. Tetapi biar kiranya Roh-Mu menyempurnakan semuanya. Ke dalam tangan-Mu, hamba-Mu kembalikan segala pujian, hormat, syukur. Segala kemuliaan dan kebijaksanaan. Terpujilah Engkau senantiasa. Memberkati jemaat yang mendengarkan. Menguatkan mereka. Sehingga kepemimpinan mereka mencapai kemakmuran, kesuksesan di dalam segala hal. Di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan bersama saya katakan, amin. Tetap diberkati, sampai jumpa. Puji Tuhan, saya percaya setiap saudara sangat diberkati dengan pelajaran firman Tuhan hari ini dari Pastor Hanani yang mengajarkan kita semua untuk benar-benar tertanam, berakar dengan kuat dan bertumbuh dengan baik dalam sebuah rumah rohani, dalam sebuah gereja di mana saudara dapat digembalakan di situ, dapat dibina, dapat dibimbing dan saudara mengalami pertumbuhan dan hidup saudara berbuah banyak untuk kemuliaan nama Tuhan. Wow, terima kasih untuk Pastor Hanani untuk khotbah yang luar biasa yang kembali menguatkan kita, meneguhkan kita bersama. Sebab itu kerinduan saya bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin belum tertanam di rumah ini dan ingin digembalakan di rumah ini. Mari segera hubungi nomor telepon yang ada di bawah ini atau scan barcode yang ada di layar ini. Maka admin dari gereja kami akan langsung melayani saudara untuk membuat saudara dapat tertanam di rumah ini, dapat bertumbuh di rumah ini, bahkan bisa melayani bersama-sama dan hidup saudara berbuah banyak. Karena saya percaya kita tidak bisa bertumbuh dalam kesendirian. Kita butuh orang lain yang menjadi alatnya Tuhan, tangannya Tuhan untuk membuat kita bertumbuh. Saya rindu Bapak Ibu Saudara semua yang menjadi keluarga di rumah ini dapat bertumbuh juga di keluarga kecil kita, di keluarga rohani kita, yaitu di Connect Group, saudara. Karena di situ saya percaya kita akan mengalami pertumbuhan yang luar biasa dan hidup kita akan berbuah banyak untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudaraku, tadi Pastor Doni telah mengumumkan bahwa di bulan Desember ini kita akan ada perayaan Natal Jemaat HCC. Hampir 1 tahun kita nggak ketemu, kita nggak pernah bersama-sama dalam sebuah kegiatan di mana kita dapat berkumpul dalam skala yang lebih banyak. Dan puji Tuhan kita akan Natal bersama dan saya memilih tempat yang di area terbuka, bukan di gedung yang tertutup, dengan protokol kesehatan yang kita taati dan jalan dengan baik. Dan kita akan bersyukur bersama-sama, bersuka cita bersama-sama dalam perayaan Natal tanggal 10 nanti. Saya mengundang semua saudara, keluarga HCC, bisa bergabung sama-sama di Natal HCC Palu tanggal 10 dan di Luwuk tanggal 8 Desember. Ada Pastor Nixon yang akan hadir bersama-sama dengan kita untuk menyampaikan firman Tuhan dan kebenaran yang pasti akan menguatkan dan memberkati kita semua. Dan hari ini saya ingin mengajak kepada saudara yang mungkin hari ini, saudara yang sedang menonton acara ini, mendengarkan khotbah hari ini,
hati saudara dijamah Tuhan dan saudara ingin bertobat, ingin kembali sama Tuhan. Mungkin hari ini ada di antara saudara yang mungkin baru pertama kali mau menerima Yesus. Mungkin ada di antara saudara mungkin hari ini engkau merasa kau jauh dari Tuhan dalam keadaan yang sangat berat. Dan hari ini saudara mau kembali sama Tuhan, mau dekat lagi dengan Tuhan, mau kembali bertobat, mau kembali melayani Tuhan. Saya ingin mengajak saudara untuk mengikuti doa saya saat ini. Dan lewat doa ini saya percaya Roh Kudus akan menjamah hidup saudara. Bagi saudara yang mau terima Yesus, bagi saudara yang ingin kembali sama Tuhan, ingin kembali bertobat, ingin kembali dilawat oleh Tuhan, mari tundukkan kepala saudara, tutup mata saudara dan ikuti doa saya saat ini. Bapa di surga, aku bersyukur buat anakmu Yesus yang telah datang ke dunia, mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga, menebus dosaku dan mengampuni segala kesalahanku. Sekarang kuserahkan hidupku sepenuhnya kepadamu. Urapi aku, penuhi aku dengan roh-Mu, agar aku hidup sesuai dengan firman-Mu dan menjadi saksi-Mu di sepanjang hidupku. Amin. Selamat buat saudara yang baru pertama kali menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan saudara yang dalam pergumulan dan saudara sedang ingin bertobat kembali sama Tuhan. Selamat, dan itu luar biasa sekali. Dan saya rindu sebagai gembala ingin mengajak saudara dapat tertanam di rumah ini, bertumbuh dan berbuah banyak, dan lewat semuanya nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan. Dan minggu depan kita akan kembali berjumpa dalam ibadah yang luar biasa di minggu terakhir bulan November ini. Kita akan masuk di bulan yang baru, bulan penuh sukacita di bulan Desember. Sebab itu saudara, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari bangkit berdiri sama-sama. Kita akan berdoa dan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Bapak, terima kasih, bersyukur buat ibadah hari ini, bersyukur buat persembahan jemaat, bersyukur untuk benih taburan jemaat, untuk milik Tuhan yang dikembalikan, bersyukur buat jemaat yang diberkati, ditolong dan sehat dalam nama Yesus, bersyukur untuk ibadah hari ini Tuhan. Kami percaya sepanjang minggu ini kami diberkati, kami dan keluarga kami ditolong Tuhan, alami mujizat dan pertolongan daripada Tuhan. Kami aman dalam perlindungan Tuhan, semua sehat dalam nama Yesus. Kebaikan, kemurahan Tuhan melingkupi menyertai kami semua. Kami angkat kedua tangan kami, terima berkat daripada Tuhan. Dalam nama Yesus diberkati Tuhan setiap tangan yang diangkat. Tanganmu tangan berkatnya Tuhan dalam segala hal yang dikerjakan oleh tanganmu. Tuhan buat berhasil, sukses, diberkati. Dan lewat hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak